Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis komparasi. Analisis komparasi. Teknik analisis komparasional atau analisis komparasi adalah salah satu teknik analisis statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya untuk penarikan komparasional. Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan ini cukup signifikan atau hanya kebetulan. Teknik analisis komparasi bivariat. Teknik analisis komparasi bivariat adalah teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua variabel. Teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua variabel yaitu adalah teknik menggunakan uji T atau t-test dan uji chi kuadrat atau chi-square test. Nah, analisis perbedaan dua perlakuan dengan uji T atau t-test dan contoh penggunaannya. Pertama, kita gunakan dulu uji T. Uji T adalah tes statistik yang dapat dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip memperbandingkan rata-rata min kedua kelompok atau perlakuan itu. Uji t-test. Permasalahan yang hendak diuji melalui penelitian dengan bantuan analisis uji T adalah yang bersifat membandingkan dua perlakuan, maka perumusan hipotesis yang benar dapat membantu mempermudah pengujian. Langkah-langkah menghitung pengujian menggunakan t-test. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol atau terarah atau tidak terarah. Kedua, menentukan sampel representatif atau termasuk ukuran sampelnya. Ketiga, mengetes normalitas sebaran data setiap kelompok penelitian. Keempat, jika kedua kelompok sebaran datanya normal, dilanjutkan dengan pengetesan homogenitas varians. Kelima, jika kedua varian kelompok data itu homogen, dilanjutkan dengan uji T. Dan selanjutnya yang keenam, jika pada langkah 3 diketahui salah satu kelompok atau keduanya mempunyai sebaran data tidak normal, maka pengujian perbedaan dua rata-rata min ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Yang ketujuh, jika pada langkah 4 diketahui sebaran datanya normal tetapi varians data tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata min ditempuh dengan analisis uji T. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkenaan dengan perbandingan skor kecepatan efektif membaca atau KEM antara siswa yang menggunakan teknik membaca model SQ3R dengan yang menggunakan teknik membaca model biasa. Cara yang pertama, kita menentukan dulu hipotesisnya. Yang pertama, H0 itu sama dengan KEM siswa yang menerapkan teknik SQ3R sama dengan KEM siswa yang membaca dengan cara biasa. H1-nya adalah KEM siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi dibandingkan dengan KEM siswa yang membaca dengan cara biasa. Atau H0 sama dengan X E bar sama dengan X K bar. H1-nya X E bar lebih besar dari X K bar. Lanjut keterangan, X E bar tadi itu adalah rata-rata KEM siswa kelompok eksperimen yang menerapkan SQ3R. Dan XK bar itu rata-rata KEM siswa kelompok kontrol yang membaca dengan cara biasa. Yang kedua, sampel berukuran 30 orang atau kelompok eksperimen dan 30 kelompok orang untuk kelompok kontrol. Ini adalah jumlah orangnya ada 30 orang untuk kelompok eksperimen dan 30 kelompok untuk kelompok kontrol. Yang ketiga, tes normalitas distribusi data. Ini adalah tes normalitas distribusi data untuk kelompok eksperimen, ini dia. Dan ini adalah untuk kelompok kontrol. Ini jumlah datanya ada berapa untuk eksperimen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 10 yang atasnya 1, 2, 3, 4. Jadi 40 dikurang 2 berarti 38. Untuk kelompok eksperimen ada 38. Kalau kelompok kontrol pun juga sama 38. Diuji dengan menggunakan rumus X bar atau X bar itu sama dengan X kuadrat atau atau chi-square itu sama dengan sigma OI kurang EI per EI kuadrat. Andai kata setelah diuji disimpulkan distribusi normal, maka tes homogenitas dua varian. Maka menggunakan homogenitas dua varian. Diuji dengan menggunakan rumus F varian besar per varian kecil. Andai kata setelah diuji simpulnya keduanya variannya itu homogen. Nah,
Kalau ini dia kalau diuji dengan berdistribusi normal menggunakan chi-square. Jika menggunakan rumus chi-square, jika dia homogenitas dia menggunakan rumus varians. Baru menggunakan uji T, mencari deviasi standar gabungan DSG dengan rumusnya ini. Menggunakan rumus uji T itu sama dengan DSG sama dengan akar dari N1 kurang 1 dikali V1 ditambah N2 kurang 1 V2 per N1 tambah N2 dikurang 2. Dengan keterangan N1 itu adalah banyak data kelompok 1, N2 adalah banyak data kelompok 2, V1 varians data kelompok 1 SD1 kuadrat. Ini standar deviasi dikuadratkan kan sama dengan varian kan. V2 itu varian data kelompok 2 SD2 kuadrat, standar deviasi dikuadratkan. Nah ini rumus kalau untuk mengingat kembali rumus standar deviasi itu akar dari sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n kurang 1. Untuk permasalahan contoh satu di atas, tadi contoh yang tadi yang ini, contoh yang ini untuk contoh yang ini, permasalahan yang ini, maka diketahui bahwa N1 banyak data pertama sama dengan NE sama dengan N2 sama dengan NK sama dengan 38, banyak datanya sama-sama dengan 38 tadi kan. Baru V1 variannya didapat 10,07 kuadrat, sedangkan varian keduanya ini V2 ya, ini untuk V2 nya ya, V2 nya itu sama dengan VK sama dengan SDK kuadrat sama dengan 9,13 kuadrat. Dari mana kita dapat nilainya ini? Pertama kita lihat dari data kelompok eksperimennya. Nah ini data kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya. Cara menghitungnya tadi dengan cara kita buat aja ke Excel ya. Kita buka Excelnya. Nah kita masukkan dulu nilai untuk distribusi kelompok eksperimennya, kita masukkan nilainya. Kalau misalkan dengan cara biasa lama caranya kan, kita menggunakan Excel aja. Untuk kelas eksperimennya kita masukkan nilai-nilainya. Selanjutnya yang ini kita masukkan nilainya. Untuk yang ini kita masukkan nilainya ke Excel aja nilainya ya. Nanti kalau cara manual lama kerjanya. Nah kita lihat tadi rumus standar deviasinya kan, inilah rumus standar deviasinya. Nah tadi rumus standar deviasi itu adalah ini rumusnya, standar deviasi sama dengan akar dari sigma x kuadrat dikurang x kuadrat per n dikurang 1. Itu adalah menghitung sigma x kuadratnya. Berarti nilai x nya ini kita kuadratkan dulu, itu dengan rumus pada Excel sama dengan kita klik yang ini, kemudian kayak tanda topi ke atas seluruh dikuadratkan. Nah kemudian untuk tahu kita kuadrat yang selanjutnya kita tinggal sort aja ke bawah sampai data yang ke 38. Udah, kemudian kita karena ada sigma berarti jumlahnya kita jumlahkan ini dengan sama dengan ketik sum buka kurung, kita sorot semuanya sampai ke bawah, baru tutup kurung, baru enter. Dapatlah nilainya 10,59,18,2. Udah, kemudian sigma x dikuadratkan. Nah kita tentukan dulu jumlah sigma x nya. Selanjutnya untuk sigma x nya tuh kita ketik di sini sama dengan sum, kita jumlahkan datanya semua dari sini sampai ke data ke 38, kemudian tutup kurung, enter. Nah sini kan sigma x dikuadratkan, berarti jumlah yang ini dikuadratkan lagi, itu sama dengan yang ini kita buat
kayak topi dikuadratkan. Nah, hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita udah dapat sigma x kuadrat, udah dapat sigma x dikuadratkan, dan n nya tertahu ada 38, dan ini n 38 kurang 1 7 kan. Nah, caranya sama dengan nilai sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x dikuadratkan dibagi dengan, dibuat tanda kayak gini, dibagi n nya tadi ada 38, kemudian enter. Nah, dapatlah nilainya 3768,495, kemudian dibagi n kurang 1, tadi kan 38, n nya dikurang 1 sama 37, jadi nilai yang ini sama dengan nilai hasil yang ini tadi dibagi dengan 37. Nah, hasilnya 101,8512. kemudian karena tanda ada akar, kita akarkan dulu, jadi sama dengan ini nilai yang ini, kemudian kita buat dulu SQRT buka kurung dengan nilai yang ini 101,8512, hasilnya 10,96. Nah, kita tadi hasilnya sama dengan ya sampai mendekati ya 10,07, mendekati juga dengan kan 10,09. Nah, kemudian karena dia varian berarti dikuadratkan supaya dapat varian, dan nilai ini dikuadratkan, nanti hasilnya ini juga nanti dikuadratkan kan. Untuk sama dengan untuk V2 nya, nah kita masuk lagi datanya tadi, data untuk kelas kontrolnya dari kelas eksperimen kan, sekarang kelas kontrolnya kita masukkan nilainya ini pada Excel, pasti baru ini juga. Nah, ini juga nilainya ini. Baru yang ini. Tadi nilai kelas kontrolnya. Selanjutnya kita dengan cara yang sama, kita tentukan dulu sigma x kuadrat. Nah, untuk menentukan sigma x kuadrat itu, pertama kita buat sama dengan, kita klik yang mana yang mau dikuadratkan, kemudian buat kayak topi kayak di atas, baru angka 2, baru enter, kemudian scroll sampai ke bawah. Nah, terus kemudian ini ada tanda sigma, berarti jumlah dari x kuadratnya. Nah, jumlah sigma x kuadrat, jadi jumlahnya ini kita buat sama dengan sum buka kurung, kita sorot sampai ke bawah, baru enter, dapatlah nilainya 68.108,51. kemudian ada sigma x. Nah, sigma x kita tentukan dulu jumlah dari sini, caranya sama dengan cara sum buka kurung, sorot nilainya, baru tutup kurung, baru enter. Karena ada sigma x dikuadratkan, berarti yang nilai yang ini dikuadratkan lagi dengan cara sama dengan kita klik nilai mau dikuadratkan, klik kayak tanda topi di atas, buat angka 2, baru enter. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan kan, kita tahu tadi sigma x kuadratnya sama dengan yang ini. Untuk sigma x dikuadratkan ini nilainya, kemudian n tadi 38, kemudian n kurang 1, 30 kurang 1 sama dengan 7. Nah, caranya sama dengan kita klik nilai dari sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x dikuadratkan, kemudian dibagi dan banyak datanya adalah 38, kemudian enter. Nah, dapatlah nilai ini, kemudian nilai yang ini dibagi dengan n kurang 1, berarti sama dengan kita klik baru tanda bagi, n nya tadi 38 kurang 1 sama dengan 37, kemudian enter. Nah, kemudian ada tanda akarnya kan, cara membuat akar pada Excel dengan cara sama dengan SQRT buka kurung, kita klik yang mau diakarkan,
tutup kurung. Nah, hasilnya 9,13. Nah, sama hasilnya 9,13. Karena dia varian dikuadratkan kan, 9,13 kuadrat, maka DSG sama dengan akar dari yang tadi, rumusnya tadi. Ini rumusnya tadi. Nah, kita tinggal ganti nilainya tadi ya. Nah, ini rumusnya tadi kan. DSG sama N1 itu 38 dikurang 1 dikali 10,07 kuadrat P1 yang tadi ini, kemudian ditambah N2 nya 38 kurang 1, V2 nya 9,13 kuadrat per N1 itu 38 tambah N2 nya 38 kurang 2, jadi hasilnya sama 9,61. Itulah nilai dari DSG nya, nilai dari deviasi standar gabungannya. Selanjutnya kita menentukan nilai T hitung dengan rumus T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per DSG deviasi standar gabungannya kali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N1. Keterangan X1 bar itu rata-rata data nilai kelompok 1, X2 bar nilai rata-rata kelompok 2. DSG adalah nilai deviasi standar gabungannya. Nah, kita buat tadi. Ini tadi 1 per N1 tambah 1 per N2 ya. Dan ini adalah 1 per N2. Ini N2. Nah, ganti ini dengan nilai N2. Nah, ini tadi 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, untuk permasalahan tentu 1 diketahui X1 bar sama dengan XE bar sama dengan 51,82. Nah, tadi X1 barnya tadi sama dengan 51,82. Dari mana kita tahu X1 barnya sama dengan 51,82? Caranya tadi nilai yang tadi yang ini. Nah, ini untuk kelas pertama, kita kelas ini dulu ya. Untuk kelas eksperimennya, nah, kita masukkan tadi nilai yang tadi ya. Nah, ini kita masukkan nilainya. Nah, untuk mengetahui rata-ratanya, itu buat di Excel sama dengan average buka kurung, kita sorot lalu tutup kurung, kemudian enter, dapat hasilnya 51,84 ya, mendekati ya, 51,82. Sama dengan untuk yang kelas kontrolnya, sama dengan average buka kurung, kita sorot nilai yang tadi kelas kontrolnya, tutup kurung, enter, dapatlah 41,36 ya, mendekati nilainya. Setelah kita dapat nilai rata-ratanya, selanjutnya N1 sama dengan N2, N1 sama dengan NE sama dengan N2 sama dengan NK sama dengan 38. Maka T nya 51,82 dikurang 41,39 X 1 bar dikurang X2 bar. Nah, nilainya dikurangkan per 9,61 tadi adalah nilai dari deviasi standar gabungannya
9,61 dikali akar dari 1 per N1 tadi 38 ditambah 1 per N2 38 sama dengan T nya tadi 4,73. Jadi T hitungnya sama dengan 4,73. Selanjutnya menentukan derajat kebebasan. Nah, rumusnya derajat kebebasan itu N1 tambah N2 dikurang 2. Untuk contoh 1 di atas diperoleh derajat bebasnya 38 ditambah 38 dikurang 2 hasil 74. Untuk menentukan T tabel, untuk hipotesis 1 ekor T tabel, 1 ekor sama 1 arah, itu T tabel itu sama dengan T 1 kurang alfa dikali derajat bebasnya. Untuk hipotesis 2 ekor atau 2 arah, T tabel sama dengan T kali 1 kurang setengah alfa kali derajat bebas. Karena pada contoh 1 di atas hipotesisnya H1 dirumuskan terarah 1 ekor ujung kanan, yaitu kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, maka T tabelnya sama dengan T1 kurang alfa kali derajat bebas dengan taraf signifikansi alfa 0,01 dan derajat bebasnya 74 tadi terdapat. Akan dicari T 0,99 tadi dapat dari 1 dikurang alfa yang tadi kan 0,01, hasilnya T sama dengan 0,99 dikali derajat bebas 74. Dalam daftar statistik T, nilai T 0,99 dan 74 dicari dengan interpolasi, yaitu nah ini dapat nilainya 2 T 0,9960, 2,39, T 0,9920, 2,36. Maka nilai T nya itu sama dengan T 0,9974 kali 74 sama dengan 2,39 dikurang 14 per 60 dikali 0,03 sama dengan 2. Kita lihat aja T tabel. Kita lihat pada T tabel dengan T 0,99 dan derajat bebasnya 74. Kita lihat nilai signifikansinya 0,99 ini dan nilai derajat bebasnya sama dengan 74. Nah, kita lihat nilai 74 nya ya mendekati di sini, nilainya sama dengan 2,390. Nah, nilai 0,390. Nah, kita dapatlah nilai T tabelnya mendekati kan 0,39, 2,383 mendekati 0,39. Jadi T hitung dan T tabelnya sama dengan 2,383. Untuk pengujian hipotesisnya, hipotesis yang diuji adalah H0 XE X bar E sama dengan X bar K, di mana H1 nya sama dengan X bar E lebih besar dari X bar K. Karena tadi kan X barnya tadi, X bar E nya tadi kan nilainya 4,73, sedangkan untuk X bar tabelnya tadi 2,383. Jadi X bar lebih besar dari X K bar. Nah, kriteria pengujiannya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dalam hal lain, H0 itu diterima. Dari hasil perhitungan diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Selanjutnya kita masuk uji chi kuadrat dan contoh penggunaannya. Uji chi kuadrat itu sama dengan uji chi square. Uji chi kuadrat sama dengan uji chi square. Untuk menguji perbedaan antara rata-rata atau dua rata-rata atau lebih, dapat dimanfaatkan teknik chi kuadrat. Ini bentuk lambangnya chi kuadrat. Pengujian dengan chi kuadrat adalah dengan menganalisis perbedaan dari gejala yang bersifat dikotomi atau multikotomi menurut frekuensi gejala atau data tersebut. Dan rumus dari chi kuadrat itu sama dengan F01 dikurang FH1 per FH1 ditambah F02 dikurang FH2 per FH2. Chi kuadrat sama dengan F0 kurang FH kuadrat per FH. Keterangan F0 itu adalah frekuensi observasi, FH itu adalah frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji chi kuadrat atau uji chi square untuk variabel tunggal. Contoh, 24 guru SLTP diwawancarai berkenaan dengan pendirian sebuah koperasi sekolahnya. 9 orang menganggap koperasi ada manfaatnya. 8 orang berpendirian bahwa ada tidaknya koperasi sama saja, dan 7 orang tidak berpendapat apa-apa tentang koperasi.
Untuk keperluan penelitian di atas diperlukan frekuensi teoritis sebagai pembanding frekuensi hasil observasi. Besarnya frekuensi teoritis ditentukan menurut keadaan bila setiap pendapat tidak ada perbedaan frekuensinya. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan rumusan hipotesisnya. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritis. Sedangkan H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritis. Yang B, menghitung chi kuadrat hitung. Ditetapkan dahulu besarnya tiap-tiap frekuensi teoritis untuk ketiga jenis pendapat pada para guru itu. Karena jumlah respondennya ada 24 orang, maka besarnya frekuensi yang diharapkan teoritis masing-masing pendapat adalah 8. Bagaimana kita mendapatkan 8 frekuensi yang diharapkan itu 8, karena nilai tadi kan respondennya ada 24 dan kemudian jumlah yang pendapatnya itu ada 3, 24 bagi 3 jadi 8 lah nilai dari frekuensi yang diharapkannya. Baru pendapat tadi koperasi yang bermanfaat F0 nya 9, dan tadi F0 tadi nilai frekuensinya adalah 9, frekuensi observasinya 9, ada tidaknya koperasi sama saja itu 8, tidak ada pendapatnya tadi 7, dan frekuensi harapannya kita buat 8. Nah 8 semua. Kemudian F0 kurang FH, F0 kurang FH 9 kurang 8 1, 8 kurang 8 0, 7 kurang 8 1. Kemudian F0 kurang FH kuadrat per FH. Nah tadi F0 FH nya ini 1 kurang dikuadratkan 1 kuadrat per FH. 1 kuadrat kan 1 dibagi FH nya 98 sama dengan 0,125. Baru F0 kurang FH kuadrat untuk ada tidaknya koperasi sama saja 0 kuadrat per 8 hasilnya 0, tidak ada pendapat 1 kuadrat per 8 sama dengan 0,125. Kita tentukan jumlah dari F0 kurang FH kuadrat per FH hasilnya 0,25. Jadi chi kuadrat atau chi square hitungnya sama dengan 0,25. Yang C, mencari chi kuadrat tabel atau mencari chi square itu sama dengan chi kuadrat tabel sama dengan chi kuadrat 1 kurang alpha B kurang 1. Alpha itu taraf signifikansi dan B itu adalah banyaknya baris. Untuk alpha 0,05 dan banyak barisnya 3, kita lihat ada 3, 1, 2, 3, maka chi kuadrat tabel sama dengan chi kuadrat 1 kurang alpha kali B kurang 1 sama dengan chi kuadrat 0,95 dikali 2. Dari mana kita dapat 0,95? 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Itu sama dengan 5,99. Nah, dari mana dapat 5,99? Kita lihat pada tabel chi square. Nah, kita lihat pada tabel chi square dengan taraf signifikansi 0,95 dan derajat bebasnya sama dengan 2. Kita lihat pada tabel chi kuadrat atau chi square. Ini tabel chi square ini kita lihat tadi nilainya tadi signifikansi 0,95 dan derajat bebasnya itu sama dengan 2, hasilnya sama dengan 5,99. Nah, kita dapatlah nilai dari chi kuadrat tabelnya atau chi square tabelnya 5,99. Jadi chi kuadrat tabel sama dengan 5,99. Nah, untuk menguji hipotesis, kriteria pengujian jika chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Karena chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritisnya. Kesimpulannya, hasil pengujian hipotesis yang menerima H0 memperlihatkan bahwa meskipun pendapat guru yang menerima koperasi itu paling banyak 9 orang, hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan bagi pimpinan sekolah untuk memutuskan jadi didirikannya koperasi. Paling tidak usul pendirian koperasi hendaknya dipertimbangkan kembali hingga guru-guru yang diwawancarai menyatakan persetujuannya tentang pendirian koperasi. Uji chi kuadrat untuk variabel ganda. Contoh,
200 orang siswa sebuah SMU dijadikan sampel untuk penelitian yang bertujuan mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan. Ini signifikan ya. Nilai yang signifikan dalam hal apresiasi sastra antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang diketahui frekuensi gemar membaca puisi, gemar menulis cerpen, dan gemar menulis kritik sastra. Kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Kegemaran siswa dalam apresiasi sastra. Tabel ini adalah tabel kegemaran siswa dalam apresiasi sastra. Ini ya tabelnya. Ini laki-laki perempuan dengan yang kegemaran menyukai puisi tadi 40. Ini tadi 40 dengan puisi yang perempuan 20, yang cerpen 60, yang perempuan 40, yang kritik saran laki-laki 25, yang perempuan kritik saran 15. Dan ini sigma ininya yang barisan pertama ini sigma semuanya ini. Sigma yang laki-laki yang menyukai puisi, yang menyukai cerpen dan kritik saran itu ada 125, dan jumlah perempuan yang menggemar puisi dan menggemar cerpen dan kritik itu sigma FP nya sama dengan 75. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah nilai sigma dari FA yang menyukai puisi laki-laki perempuan dan yang gemar cerpen laki-laki perempuan, yang kritik saran laki-laki perempuan. Jadi dapat total jumlah keseluruhannya pas tadi 200 orang siswa kan pada soal. Selanjutnya menghitung frekuensi observasi F0 dan frekuensi teoritis FH. Tabel 2 ini adalah tabel menghitung frekuensi observasi F0 dan frekuensi teoritis FH. Tadi kita buat ini tabelnya tadi kan, kayak gini tabelnya. Setelah kita buat tabelnya kayak seperti ini tadi nilai tadi 40, 60, 20, 40 ya. Selanjutnya kita bahas mengenai frekuensi harapan atau teoritis. Menentukan frekuensi harapan atau frekuensi teoritis F0 tiap-tiap sel, ada 4 sel, adalah FH frekuensi harapan sama dengan sigma F baris dikali sigma F kolom per N. Nah, kita lihat tadi sel pertama tadi. Nah, ini tadi tabelnya tadi kan, kita lihat sel pertama FH1 frekuensi harapan pertama sama dengan 125. Ini pada baris pertama dia kan sama 125 dikali sigma F kolomnya yang ini pada yang pertama sama dengan 60 dibagi dengan N nya sama dengan 200. Kemudian sel FH2 sama dengan, kita lihat pada baris pertama, kemudian kita lihat pada kolom yang kedua itu sama dengan 100. Jadi 125 dikali 100 per 200 sama dengan 62,5. Dan selanjutnya untuk sel yang ketiga, ini ada sigma pada baris pertama 125 dikali dengan kolom yang ketiga, sigma F kolom ketiga sama dengan 40. Jadi 125 kali 40 dibagi N banyaknya, datanya 200. N nya 200 sama dengan 25. Untuk sel keempat itu juga dengan nilai pada baris untuk yang perempuan itu sigma FP nya itu sama dengan 75 dikali kolom yang pertamanya yaitu 60 dibagi N nya 200 sama dengan 22,5. Untuk sel yang kelima FH5 nya dengan nilai sigma F barisnya 75 dan kolom pertamanya, kolom keduanya sama dengan 100. 75 kali 100 per N baik datanya 200 sama dengan 37,5. Untuk sel yang ke-6 FH6 sama dengan sigma F baris yang ini, baris yang kedua ini 75, kemudian dikali sigma F kolomnya itu untuk yang ini, itu yang ketiga itu adalah 40. Jadi 75 kali 40 per banyak seluruhnya ada 200. Jadi 75 kali 40 per 200 sama dengan 15. Selanjutnya persiapan menghitung Chi kuadrat atau Chi square. Nah, ini tadi nilai F0 nya frekuensi observasinya, ini frekuensi harapannya yang terdapat tadi yang ini. Kita masukkan ke tabel yang ini nilai frekuensi harapannya. Kemudian F0 kurang FH.
F0 40 kurang 37,5 2,5, 60 kurang 62,5 negatif 2,5, 25 kurang 25 0, 20 kurang 22,5 negatif 2,5, 40 kurang 37,5 2,5, 15 kurang 15 sama dengan 0. Kemudian F0 kurang FH dikuadratkan. Jadi nilai yang ini dikuadratkan 2,5 kuadrat 6,25, negatif 2,5 kuadrat 6,25, 0 kuadrat 0, dan seterusnya. Untuk F0 kurang FH kuadrat per FH, itu tadi nilai dari F0 kurang FH kuadrat 6,25 dibagi dengan frekuensi harapan yang 37,5, hasilnya 0,17, 6,25 dibagi 62,5, hasilnya 0,1, 0 dibagi 25, hasilnya 0, 6,25 dibagi 22,5, 0,08, dan seterusnya. Jadi dapatlah nilai K kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FH kuadrat per FH sama dengan 0,72. Dimana dapat 0,72 ini itu adalah nilai dari ini dijumlahkan semua, hasilnya itu sama dengan 0,72. Maka didapat nilai K kuadrat atau C square hitungnya sama dengan 0,72. Nah, hipotesis yang diuji H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal mengapresiasi sastra, dan H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal mengapresiasi sastra. Nah, tadi kriteria pengujiannya tolak H0 jika K kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat tabel. Lebih besar sama dengan K kuadrat tabel, terus K kuadrat tabel sama dengan K kuadrat 1 kurang alfa kali baris kurang 1 kolom kurang 1. Untuk alfa 0,05 dan derajat bebasnya sama dengan 2 kurang 1. Tadi barisnya ada 2, pada tabel tadi kan barisnya ada 2 kan. Ini tadi tabelnya ada barisnya ada 2. Ini 1, 2 dikurang 1, kolomnya ada 3 kan, kolomnya tadi ada 3, 1, 2, 3, jadi 3 kurang 1, jadi dapatlah nilainya sama dengan 2. Maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 0,95 dikali 2, 0,95 dapat dari 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Nah, kita lihat pada tabel C square-nya dengan nilai 0,95 dan 2. 0,95 dan 2 hasilnya 5,99. Nah, didapatlah nilai K kuadrat tabelnya 5,991. Karena K kuadrat hitung lebih kecil dari K kuadrat tabel atau C square hitung lebih kecil dari C square tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal mengapresiasi sastra. Selanjutnya kita masuk tentang analisis varian. Analisis varian atau ANAVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih. Misalnya, penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengamalan agama antara nelayan, petani, dan karyawan industri. Dari masing-masing kelompok diambil sampel secara random untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengamalan agama antara 3 kelompok sampel tersebut. Digunakanlah analisis varians. Nah, analisis varians dibedakan menjadi 2, yaitu ANAVA 1 arah dan ANAVA 2 arah. Yang pertama adalah ANAVA 1 arah. ANAVA 1 arah atau dikenal juga dengan istilah ANAVA 1 jalur, ANAVA one way, dipergunakan untuk menganalisis atau menganalisa masalah yang terdiri dari 2 variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen, atau variabel X dan variabel Y. Variabel independen sedikitnya terdiri dari 3 klasifikasi. Dari variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio dan berdistribusi normal, setidaknya diasumsikan berdistribusi normal.
Asumsi yang berlaku dalam analisis varian satu arah dijelaskan Irianto tahun 2004 adalah sebagai berikut. Kenormalan. Setiap nilai dalam sampel berasal dari distribusi normal, sehingga distribusi skor sampel dalam kelompok pun hendaknya normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok, karena semakin banyak sampel, maka distribusi akan mendekati normal. Yang kedua, kesamaan variansi. Masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama untuk sampel yang sama pada setiap kelompok. Kesamaan variansi dapat diabaikan, tetapi jika banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi. Yang ketiga, pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi ini. Dengan demikian, maka setiap peneliti harus merencanakan secara cermat dalam pengambilan sampel. Sebagai contoh, misalnya penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa, anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Sampel ditetapkan siswa dari masing-masing kelompok. Anak nelayan disebut kelompok 1 atau K1, anak petani disebut kelompok 2 K2, dan anak karyawan industri disebut kelompok 3 atau K3. Dia dikelompokkan. Kemudian, hipotesis penelitian yang diajukan sehubungan dengan data penelitian di atas adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. HA salah satu mu tidak sama. HA atau H1 itu sama ya. Maknanya adalah H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan petani, dan anak karyawan industri. HA atau H1 terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Data tentang hasil belajar yang dikumpulkan adalah nilai rata-rata siswa. Misalkan data sebagai berikut. Ini untuk data anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan. Dan ini adalah nilai-nilainya. Ada 10 orang. Anak nelayan ada 10 orang, anak petani ada 10, anak karyawan ada 10, dan masing-masing anak tersebut, anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan, inilah nilai yang dihasilkan mereka. Untuk menganalisa data tersebut, dia menggunakan teknik ANAPA. Ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini kita membuat tabel kerja dulu seperti ini tabelnya. Ini K1 tadi anak nelayan, K2 anak petani, K3 tadi anak karyawan. Nah, ini nilai tadi kita masukkan nilai tadi anak nelayan tadi, nilai anak petani, nilai anak karyawan tadi. Maka kemudian kita cari X1 kuadrat, kita kuadratkan 6 kuadrat 36, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49 sampai seterusnya. Kemudian sama juga dengan anak petani juga kayak gitu, X2 kuadrat 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49 dan seterusnya. Anak karyawan juga sama, X3 kuadrat ini ya, bukan X3 pangkat 3, X3 kuadrat 7 kuadrat 49, 7 kuadrat 49 sampai seterusnya. Kemudian kita jumlahkan X1 nya tadi, petani tadi nilainya 61, dan untuk X1 kuadratnya 329 jumlahnya, dan X2 nya jumlah 66, X2 kuadrat tadi 44 jika dijumlahkan ini. Untuk X3 nya jika dijumlahkan hasilnya 524. Jadi total dari anak petani ini tambahan anak nelayan ditambah anak petani dan anak nelayan, jika ini dijumlahkan nilainya semua sudah totalnya 200. Nah, selanjutnya mencari jumlah kuadrat total atau DK total dengan rumus DK total sama dengan EX kuadrat dikurang EX kuadrat per N, dimana DK total tadi EX kuadrat tadi hasilnya tadi 1360. Dari mana ini? Nilai dari jumlah dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat hasilnya 1360. Nah, DK totalnya 1360, X kuadratnya dikurang X dikuadratkan. Jadi X nya tadi nilai tadi 200
dikuadratkan per 30, maka DK totalnya sama 1160 dikurang 1333,33 hasilnya 26,67. Nah, selanjutnya mencari jumlah kuadrat antara dekan dengan rumus dekaan sama dengan sigma x1 kuadrat per n1 ditambah sigma x2 kuadrat per n2 ditambah sigma x3 kuadrat per n3 kurang sigma x kuadrat per n. Selanjutnya dekaan sama dengan 62 kuadrat, jadi sigma x1 kuadratnya, sigma x1 kuadratnya ini sigma x1 62 kuadrat per banyak dari tadi n1 tadi ada 10 ditambah sigma x2 kuadrat per 10, sigma x2 kuadrat sama 66 kuadrat per 10 ditambah sigma x3 kuadrat 72 kuadrat per 10 dikurang sigma x dikuadratkan sigma x nya tadi jumlah keseluruhannya tadi 200 per n nya tadi banyak keseluruhannya tadi ada 30. Selanjutnya dekan sama dengan hasilnya tadi ini 384,4 tambah 435,6 tambah 18,4 tambah 1333,33, maka dekan sama dengan 1338,4 dikurang 1333,33, maka dekan sama dengan 5,07. Kemudian selanjutnya mencari jumlah kuadrat dalam dekadal tadi kan, dekadal tadi dengan rumus hasilnya dekadal jumlah kuadrat dalam dengan rumus dekadal sama dengan deka total dikurang dekaan, maka deka kuadrat dalam sama dengan 26,67 ini dikurang 5,07, maka deka kuadrat dalamnya sama dengan 21,6. Yang kelima mencari min kuadrat antara kelompok MK-an jumlah kelompok kuadrat antara dengan rumus MK-an sama dengan DK-an per DB-an. Keterangan DB-an itu sama dengan M dikurang 1. M itu jumlah kelompok, maka MK itu sama dengan 5,07. Ini DK-an dari 5,07 per 3. M nya tadi kan ada 3 tadi kan. Yang pertama anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan ada 3 kurang 1 sama dengan 25,07 per 2 sama dengan 2,535. Selanjutnya mencari min kuadrat dalam kelompok MK-dal dengan rumus MK-dal sama dengan DK-dal per DB-dal. Keterangan DB-dal itu sama dengan DB total dikurang DB-an dengan DB-dal sama dengan N dikurang 1. Maka MK-dal sama dengan DK-dal tadi berapa nilainya? DK-dal tadi 21,6 per DB-dal tadi berapa tadi nilainya? Nilainya tadi M kurang 1, berarti DB-dal tadi sama dengan 27 dari mana nilainya tadi kan? N nya 30 dikurang dengan 1. Sebenarnya bukan N kurang 1, DB-dal ini adalah N dikurang 3 karena banyak variabelnya tadi ada 3 kan. Ini adalah 3 ya. Nah, tadi N dikurang 3, jadi 30 kurang 3 hasilnya 27 sama dengan MK adalah sama 0,8. Mencari harga F hitung dengan rumus F sama dengan MK per MK dal. MK tadi adalah mencari jumlah kuadrat antara per MK dal tadi kuadrat dalam sama dengan 2,535 per 0,8 sama dengan 3,16. Mencari harga F tabel F teoritis atau F tabel, misalnya dengan F tabel pada taraf signifikansi 5% 0,05 diperoleh harga F tabel sama dengan 3,35. Kita lihat pada F tabel dengan nilai ini 0,05
dengan nilai harga nilainya 0,05 dengan derajat bebasnya tadi itu sama dengan 27. Kita lihat pada F table. Ini adalah F table dengan ini signifikansinya itu 0,05. Nah, 0,05 kemudian itunya sama dengan 27. Kita lihat 0,05 dan ini 27. Nah, 0,05 maka hasilnya itu sama dengan 3,35 tadi. Betul. Nah, ya betul, sama dengan 3,35, 0,05. Oke. Ternyata harga F hitung lebih kecil dari F tabel. Dengan demikian berarti F hitung tidak signifikan. Dengan kata lain, menolak HA dan menerima H0. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa yang orang tuanya nelayan, petani, dan karyawan industri tidak terdapat perbedaan. Hal ini merupakan indikator bahwa pekerjaan orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ANAFA dua arah. ANAFA dua arah atau dikenal juga dengan istilah ANAFA dua jalur atau ANAFA two-way dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel independen dan masing-masing variabel bebas. Dibagi dalam beberapa kelompok, misalnya peneliti melakukan dua perlakuan strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori, dan karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan awal tinggi, dan kemampuan awal rendah. Maka peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 2x2. Jika peneliti memiliki 3 strategi pembelajaran seperti pembacaan masalah, ekspositori, dan direct instruksional, dan minat belajar tinggi dan rendah, maka peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 3x2. Asumsi yang berlaku dalam analisis varian dua arah dijelaskan Irianto 2004 adalah setiap skor dalam kelompok sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat diselidiki diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Yang kedua, variasi skor pada setiap kelompok sel hendaknya homogen atau sama. Ketiga, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan sel yang ada. Contoh dari ANAFA dua arah, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan dua strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Dan yang kedua, kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Hipotesis penelitian yang diajukan sehubungan dengan data penelitian di atas adalah: yang pertama, H0 sama dengan mu A1 sama dengan mu A2, HA sama dengan mu A1 tidak sama dengan mu A2. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori, dan H-nya terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutnya yang kedua, H0 sama dengan mu B1 sama dengan mu B2, HA atau H1 mu B1 tidak sama dengan mu B2. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan kemampuan awal rendah. HA atau H1 terdapat perbedaan hasil belajar siswa terhadap siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan kemampuan awal rendah. Ketiga, H0 A lebih besar atau lebih kecil dari B sama dengan 0. HA A lebih besar atau lebih kecil B tidak sama dengan 0. H0 tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil belajar. HA terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal dan mempengaruhi hasil belajar. Data penelitian sebagai tertera pada tabel berikut. Nah, inilah kemampuan awal siswa tinggi, rendah, dan totalnya ini. Nah, ini yang tinggi inquiry N-nya 14, siswa yang tinggi inquiry-nya sigma X-nya 447, sigma X kuadratnya 14.022,
Sama juga SP history seperti itu, yang tinggi n nya 17, sigma x nya 460, sigma x kuadratnya 13,570 dan seterusnya. Ini adalah totalnya. Total yang nilai kemampuan awalnya tinggi n nya 31, sigma x nya 927, sigma x kuadratnya 27.592, sama seperti seterusnya. Dan ini adalah totalnya. Total dari n nya ini 14 tambah 20 34, 447 tambah 510 957, sigma x kuadratnya 14.022 ditambah 13.305, hasilnya sigma x kuadratnya 27.327. Dan untuk yang SP history, n nya jumlahnya 17 tambah 21 36, sigma x nya 460 ditambah 50, jadi totalnya 1030. Sigma x kuadratnya juga 13.570 ditambah 14.511, hasilnya sigma x kuadratnya 28.061. Dan ini adalah totalnya. Total dari 14 tambah 17 31, n nya yang tinggi, sigma x ini yang 427 tambah 460 927 yang tinggi. Untuk yang tinggi x kuadrat, sigma x kuadratnya ini 14.022 ditambah 13.570, hasilnya 27592, dan begitu seterusnya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita mencari jumlah kuadratnya atau JK dengan jumlah kuadrat total. JK M itu JKR itu sama sigma x kuadrat dikali sigma x dikuadratkan per n sama dengan 55.000 plus 8 dikali 1987 dikuadratkan per 72. Ini nilainya dapat dari mana sigma x kuadratnya? Dari tabel tadi ini sigma x kuadrat sama 55.408 dikali sigma x nya. Sigma x nya tadi adalah 1987, ini 1987, sedangkan untuk n nya itu jumlah keseluruhannya itu tadi ada 72. Nah, maka didapat nilainya jumlah totalnya sama dengan 572,32. Selanjutnya jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumusnya sigma xi kuadrat per ni dikurang sigma x t kuadrat per nt sama dengan sigma xi kuadrat dari sigma x nya tadi ada 447 kan, sigma x nya tadi ini yang tinggi 447 kuadrat per ni nya tadi ada berapa, n nya ada 14 tambah 510 kuadrat, dan tadi 510 kuadrat yang ini, kemudian per 20, n nya 20, kemudian 480 kuadrat yang ini. Nilai untuk SP history ini sigma x nya 480 kuadrat per 17, datanya n nya 17. Selanjutnya yang ini yang SP yang rendah, SP history yang rendah 550 kuadrat per jumlah n nya 21, kemudian 1987 itu nilai sigma x totalnya dikuadratkan per jumlah keseluruhan 72, kemudian hasil dari dikurang dengan sigma xt, ini tadi hasilnya ini. Nah, ini udah itu dapat hasilnya sama dengan 399,09. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok, JK dalam kelompok sama JKT dikurang JK antar kelompok, maka didapat ini tadi salah tadi ya. JK antar kelompok tadi ini sigma xi kuadrat per ni nya sampai sini, ini adalah tandanya kurang ya. Nah, ini adalah tandanya kurang. Nah, ini adalah tandanya kurang ya. Dikurang dengan ini tandanya kurang dengan x sigma xt kuadrat per nt. Jadi sigma xt kuadrat tadi kan 1987 kuadrat per nt, totalnya tadi 72.
maka didapat 399,09. Jumlah kuadrat dalam kelompok. JK dalam kelompok itu sama dengan JKT dikurang JK antar kelompok. Berarti JKT tadi 572,92 dikurang 399,09 hasilnya 173,23. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat antar baris. Jika antar barisnya itu sama dengan ini, total barisnya itu sama 127 kuadrat per 31 ditambah 1060 kuadrat per 41 terus 1987 kuadrat per 72, maka hasilnya 289,48. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Jika antar kelompok tadi 957 kuadrat per 34, 957 kuadrat per 34. Nah, ini tadi antar kelompok, tadi kan antar yang ini total ini kan, sekarang antar kelompoknya. Nah, 957 kuadrat per 34 ditambah 1030 per 36, 1030 per 36, kemudian 1987 kuadrat per 72. Ini dikurang ya, maka hasilnya 19,47. Jumlah kuadrat interaksinya, jika interaksinya sama jika antar kelompok dikurang jika antar baris dikurang jika antar kelompok, maka hasilnya 90,14. Selanjutnya menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu DK antar kelompok itu banyak kelompok dikurang 1. Tadi kelompoknya ada berapa? Tadi ada 4. Ada 4 kurang 1 sama dengan 3. Itu data dalam kelompok, banyak kelompok itu 72 kurang DK dalam kelompok sama dengan jumlah total dikurang banyak kelompok. Jumlah total 72 dikurang 4 dan 68. DK antar baris, banyak yang baris dikurang 1. Banyak yang barisnya sini ada 2 kurang 1 sama 1. DK antar kolomnya, banyak kolomnya tadi ada 2, 1, 2 dikurang 1 kan, hasilnya 1. Dan untuk menghitung DK interaksinya, banyak yang baris dikurang 1, terus banyak yang kolom dikurang 1, 2 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat. RJK antar kelompok itu JK antar kelompok per DK antar kelompok. JK antar kelompok tadi kan nilai yang tadi 399,09 per 3 sama dengan 173,03. Terus RJK antar kolom, JK dalam kelompok per DK dalam kelompok, jadi 173,23 ini dibagi dengan 68 hasil 2,54, sama juga dengan RJK antar kolom, RJK antar baris per DK antar baris, jadi 289,48 per 1 hasilnya 289,48. Seterusnya sampai dengan RJK antar kolom, RJK antar kolom per DK antar kolom, jadi 19,47. Ini dapat tadi 19,47 per 1 sama 19,47. Terus RJK interaksi, JK interaksi per DK interaksi, tadi 19. Selanjutnya untuk RJK interaksi, yaitu JK interaksi per DK interaksi, yaitu RJK interaksi tadi ada 90,14 per 1 hasilnya 90,14. Selanjutnya menghitung F hitung dan F tabel. Nah, untuk menghitung F hitung F tabel itu RJK antar baris per RJK dalam kelompok. Tadi RJK antar barisnya tadi terdapat 289,48 per 2,54 hasilnya 113,96. F hitung antar kolom, RJK antar kolom per RJK dalam kelompok 19,47 per 2,54 hasilnya 7,66. Untuk menghitung interaksi RJK antar kolom per RJK dalam kelompok, RJK antar kolom tadi 90,14 per 2,54 hasilnya 35,8. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Strategi variasinya ada strategi pembelajaran, kemampuan awal, interaksi, galar, ada 4 tadi kan.
derajat kebebasannya 11168. Kita masukkan nilai yang kita dapat tadi sebelumnya di dalam kolom ini. Kemudian kita tentukan F hitungnya sama dengan 113,96 nilai yang tadi kan, F hitungnya tadi kita hitung tadi, kita masukkan tadi 13,96, terus F hitung untuk kemampuan awal 7,66, untuk interaksi 35,48. Nah, kemudian F tabelnya tadi F tabel sama dengan 1, berapa tadi ini? 1,00 sama alfa sama dengan 0,05 tadi ya. Signifikansinya tadi 0,05. Hasilnya tadi sama dengan 3,984. Dengan demikian dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dapat diterima. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.